Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Diajeng Maesha Droid, apa kabar? Oke, mau banget di Diajeng. Udah lama nih, ada 2 hari ke belakang saya tidak sempat upload video dari kami. Mau banget buat teman-teman sekali lagi ya, karena ada kesibukan dunia offline on the world. Waduh, bahasanya. Maaf banget ya. Semoga baik-baik saja di sana. Amin. Kali ini kita akan bahas, ini di sana ada klien HP bener-bener mati, nggak ada penampakan layar atau getar sedikit pun. Ini ada klien mengalami HP briket ya, atau mati, tidak ada getar sedikit pun. Coba saya tekan power. Di sini kasusnya ada pada HP Lenovo. Saya tekan power juga nggak ada getar, apalagi layar berkedip pun nggak ada. Saya coba charger, dimasukin charger juga nggak ada getar atau logo pengisian pun nggak ada. Ini charger normal tapi nggak ada getar sedikit pun atau logo pengisian. Walaupun sampai beberapa jam nggak ada indikator daya sedang diisi. Oke, kita akan pecahkan masalah ini. Apakah softwarenya atau hardwarenya ataukah IC chargernya atau terjadi konsleting pada HP ini. Kita akan coba tes HP ini dengan sebuah alat avometer. Sebelum kita buru-buru ke tukang servis, sebaiknya kita tes dulu IC power supply dari HP ini dan juga baterai HP ini, keadaannya normal atau ada masalah pada hardware handphone tersebut. Oke, check it out. Oke, kita akan coba tes HP ini dengan sebuah alat avometer ya, buat tes arus atau tegangan. Oke, di Diajeng yang pertama kita akan tes IC charger ya. Kita akan bongkar dulu baterai dari HP ini. Permasalahannya apakah kehabisan baterai dan harus diinjek atau ditembak power ya, atau mungkin ada IC charger di HP ini yang udah dead atau terjadi kerusakan ya. Kita akan coba tes IC charger dulu. Tes IC charger dengan cara kita masukkan charger yang udah terhubung ya, tentunya ke arus listrik. Ini charger yang normal, kita masukin ke dari port USB dari HP tersebut. Kita cas HP ini tanpa baterai, lalu kita sini ada arus negatif dan di sini positif. Kalau teman-teman bingung, kita pasang aja baterainya. Nah, di situ ada tertera yang kiri negatif dan kanan positif. Berarti yang sini negatif dan yang kanan positif. Lalu kita akan cek IC charger dari HP ini yang mengalami brick atau tidak nyala sama sekali, bahkan tidak getar. Kita akan menghubungkan. Nah, maka jarum akan bergerak menunjukkan arus atau power di mana besar dari baterai HP tersebut. Berarti kita bisa mendefinisikan bahwa IC charger dari HP ini normal atau baik-baik saja. Oke, langkah kedua kita akan tes IC power supply. Mungkin aja IC power supply-nya udah rusak, jadi tidak bisa dicas. Kita akan tes IC power supply dengan cara lepas baterai dan tidak dialiri arus dari charger pun. Lalu kita setel avometer kita ke ohmmeter. Di sini pakai X1 ya.
Nah, karena saya pakai indikator lampu, maka kalau IC power supply normal berarti lampu akan nyala. Tapi kalau nggak ada indikator lampu, biasanya dia akan bergerak. Karena saya avometernya pakai indikator LED, maka dia nantinya kalau normal, maka dia akan nyala. Kalau lampu tidak nyala, berarti kita bisa definisikan IC power supply dari HP ini mengalami kerusakan. Oke, kita akan coba tes IC power supply-nya. Sama saja, hubungkan pin negatif ke konektor negatif dari HP tersebut ya. Nah, maka indikator LED menyala berarti IC power supply dari HP ini mendefinisikan IC power supply-nya baik-baik saja ya. Oke, langkah yang ketiga, kita akan cek baterai. Nih, kan cek baterai. Harusnya cek baterai di langkah awal ya. Nggak apa-apa, sama aja kok. Kita biar nambah wawasan cara mengatasinya langkah demi langkah, cek satu persatu biar tambah wawasan. Kita akan cek baterai, apakah baterai normal, karena voltase dari semua handphonenya ini biasanya 3,7 volt. Cara ini bisa Dimas Diajeng praktekkan di semua handphone karena sama saja cara ngetesnya. HP dalam keadaan mati total, tes langkah awal kayak gini ya. Sebelum Dimas Diajeng semua bawa ke tukang servis atau counter, kita alangkah baiknya cek dulu hanya bermodalkan sebuah avometer. Oke, kita cek baterai, apakah baterai normal. Seharusnya mendekati 4 volt atau 3,7 volt. Cara cek baterai semua HP Android ya, semua HP atau arus, kita setel avometer kita ke DC volt ke 50 volt ya. Lalu kita tes baterai, dimana di sini ada logo negatif dan tanda positif dari baterai tersebut. Kita letakkan pin dari avometer kita ke kuningan negatif. Dan demikian juga pin positif ke kuningan positif. Nah, maka avometer bergerak, tapi hanya kurang dari 2 volt ya, 2 volt lebih sedikit. Berarti baterai ini tidak bisa menghidupkan daripada HP tersebut. Ini kurang dari 2,2 volt, berarti kurang banget ya. Minimal itu 3,7 hingga 4,7 volt, itu baru HP bisa nyala. Getar pun bahkan nggak bisa. Maka dengan keadaan ini HP seperti mati total atau breaker karena satu daya dari HP tersebut kurang atau minus ya. Berarti permasalahan dari HP ini karena arus yang di sini tuh udah terlalu down atau terlalu kehabisan. Biasanya mengatasi baterai kayak gini dengan cara kejut ya. Dengan cara charger kejut. Di counter-counter ada tuh charger kejut. Biasanya sekali charger kita bayar 50 sampai 70 ribuan ya. Untuk mengatasi kayak gini karena voltase baterai ini harusnya 3,7 atau mendekati 4 volt. Di sini tertera hanya tadi mencapai 2,2 volt. Berarti permasalahan pada penyakit HP ini adalah pada baterai. Bukan berarti HP rusak, tapi karena biasanya kejadian kayak gini HP yang udah terlalu lama diletakkan di suatu tempat, tidak ada pemakaian, tidak ada operasi, dan baterai dalam keadaan nempel terus kayak gini. Walaupun kita udah power off HP, tapi kalau teman-teman pasang nih baterai dalam keadaan lama, maka ada alir terus yang masuk ke hardware HP, mengakibatkan HP itu down banget ya. Udah bahasa gampangnya itu terlalu kehabisan daya, maka di charger pun tidak mempan atau tidak mampu dialiri charger lagi, karena IC di sini harusnya ada IC cadangan yang buat menghidupkan daya charger atau buat sinkronisasi daya charger ke batu HP. Oke, cara ngatasinya kita akan menggunakan alat sederhana yang teman-teman pasti bisa, yaitu hanya menggunakan desktop. Baik, kita charger HP ini, baterai ini yang udah kehabisan daya, kita bisa menggunakan alat sederhana desktop ini yang bisa Dimas Diajeng teman-teman dapatkan di toko-toko atau di counter-counter terdekat ya. Jangan yang terjauh ya. Kita nyalakan desktop, kita akan charger.
minutes at night. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Oke teman-teman, di Madang semua sudah 2 jam ya. Udah ada 2 jam saya dengan cara desktop ini. Kita akan cabut dan kita akan tes voltase yang keluar atau output dari baterai ini. Daya yang sudah dapat atau terkumpul di HP ini setelah 2 jam sekiranya saya charger dengan desktop. Oke. Ampermeter udah menunjukkan sekitar 3,7 volt arus yang didapat dari output baterai ini. Saya yakin ini sudah bisa menghidupkan si handphone tadi yang mengalami debrik atau mati total, nggak ada getar, nggak ada penampakan screen sedikit pun. Saya akan coba pasang. Oke, dipajang berhasil dan HP bergetar juga booting. Ini menandakan bahwa software HP tersebut adalah normal dan permasalahan yang tadi ada pada HP dan HP udah kembali normal. Kita akan tunggu sampai masuk home screen, lalu kita akan coba tes charger dengan charger HP tersebut apakah bisa mencharger normal kembali. Oke teman-teman, HP udah kembali normal dan bisa di charger dengan charger biasa. Dengan demikian kita berhasil menghidupkan kembali HP yang mati total tadi karena hanya permasalahan sepele ya, selalu habis atau minus ya. Sekian di Madejeng teman-teman semua, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang udah subscribe dan juga like, comment, share. Makasih banget, dan yang belum silahkan klik tombol subscribe di kanan bawah tuh yang berwarna merah ya. Dan jangan lupa tekan logo lonceng biar Mahesa channel ini tambah semangat, tambah greget ya, berbagi ilmu-ilmu tentang handphone dan bisa memberikan tutorial yang lainnya untuk kita semuanya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.